Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Dini Jahyani, NPM 1910210011, Program Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu pola asuh orang tua. Sebelum kita memasukin apa itu pola asuh orang tua, kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari pola asuh tersebut yang sebenarnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pola asuh. Pola asuh itu terdiri dari dua kata, yaitu pola dan asuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pola itu berarti model, sistem, cara kerja, bentuk, atau struktur yang tetap. Sedangkan kata asuh mengandung arti kata menjaga, merawat, mendidik anak agar dapat berdiri sendiri. Kemudian, orang tua adalah pendidik utama dan pertama sebelum anak tadi memperoleh pendidikan dari sekolahnya. Karena dari keluargalah anak pertama kali belajar. Jadi, keluarga tidak hanya berfungsi sebatas sebagai penerus keturunan saja, tetapi lebih dari itu adalah pembentuk kepribadian anak. Maka, peran yang paling utama dalam dalam pola asuh ini adalah peran orang tua. Karena apabila pembelajaran ataupun pola asuh tersebut didapat dari orang tua yang baik, maka anak tersebut terbentuklah karakter anak tersebut menjadi baik. Begitu juga sebaliknya. Apabila pendidikan atau pembelajaran yang diterima dari anak buruk di rumah, maka terbentuklah karakter anak yang buruk pula. Nah, jadi kita sebagai orang tua harus benar-benar tahu cara mendidik dan mempola asuh anak tadi agar menjadi karakter yang lebih baik. Kemudian di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pola asuh orang tua. Nah, jenis-jenis pola asuh orang tua itu ada 3, yaitu yang pertama pola asuh permisif, kemudian yang kedua pola asuh otoriter, dan yang ketiga adalah pola asuh demokratis. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu pengertian pola asuh permisif, pola asuh otoriter, dan pola asuh demokratis. Kita masuk ke yang pertama, pola asuh permisif. Pola asuh permisif itu adalah orang tuanya cenderung memberikan kebebasan penuh pada anak tanpa ada batasan dan aturan dari orang tua. Tidak adanya hadiah ataupun pujian meski anak tadi berperilaku sosial baik. Tidak adanya hukuman meski anak melanggar peraturan. Artinya, orang tua tadi cenderung memberikan kebebasan. Artinya apa? Apabila anak tersebut melakukan perbuatan yang baik, tidak diberi pujian. Dan begitu juga sebaliknya. Apabila anak tersebut melanggar peraturan, tidak ada hukuman juga bagi dia. Jadi terkesan orang tua itu membebaskan anak tersebut. Jadi anak tersebut itu tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian pola asuh otoritas. Pola asuh otoritas ini yaitu orang tua menerapkan peraturan yang ketat. Tidak adanya kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Artinya anak harus mematuhi segala peraturan yang dibuat oleh orang tuanya. Berorientasi pada hukum atau fisik maupun verbal, dan orang tua jarang memberikan hadiah atau pujian. Nah, di sini anak itu merasa tertekan bahwasanya anak tadi
harus benar-benar menuruti apa kata orang tuanya tanpa dia meluapkan atau mengemukakan atau mau menyampaikan keinginan dia itu untuk apa gitu. Di sini orang tualah yang berperan semuanya, artinya tidak ada kesempatan bagi si anak tadi untuk mengemukakan pendapatnya atau keinginannya. Nah, yang ketiga itu pola asuh demokratis. Nah, di sini pola asuh demokratis itu yaitu adanya kesempatan anak untuk berpendapat mengapa ia melanggar peraturan sebelum hukuman dijatuhkan. Hukuman diberikan kepada perilaku salah dan memberi pujian ataupun hadiah kepada perilaku yang benar. Nah, di sini orang tua tadi memberikan hukuman, tetapi orang tua tersebut menanyakan dulu mengapa dia melanggar aturan tersebut. Apa sebabnya dia langgar peraturan tersebut? Artinya si anak tadi boleh untuk mengungkapkan keinginannya atau keluh kesahnya atau kenapa dia bisa melanggar itu gitu, alasannya. Artinya di sini orang tua tadi mendengarkan alasan anaknya mengapa dia melanggar dan alasannya mengapa dia melakukan perbuatan yang benar gitu. Artinya orang tua di sini demokratis mendengarkan apa yang dilakukan anaknya, memberikan kebebasan mengemukakan pendapat si anaknya. Jadi dari ketiga pola asuh ini yang memang benar-benar bisa kita ikutin yaitu pola asuh demokratis, karena kita juga harus mendengarkan apa pendapat anak kita, mengapa dia bisa melakukan seperti itu dan mengapa dia bisa melakukan seperti ini gitu. Kemudian di samping itu dari pola asuh tersebut maka terciptalah kepribadian si anak tadi. Apakah dari pola asuh yang pertama terbentuklah kepribadian anak yang begini, pola asuh yang kedua terbentuklah kepribadian anak yang seperti ini, dan yang pola asuh yang ketiga begitu juga. Di sini kita akan menjelaskan kepribadian. Kepribadian itu adalah pola perilaku dan cara berpikir yang khas, yang menentukan penyesuaian diri seseorang terhadap lingkungannya. Definisi tersebut menunjukkan adanya konsistensi perilaku, bahwa orang cenderung untuk bertindak atau berpikir dengan cara tertentu dalam berbagai situasi. Artinya di sini pola perilaku dan cara berpikir itu menjadi khas dari seseorang. Kalau kepribadiannya baik, maka pola perilaku dan cara berpikirnya menjadi baik pula, dan sebaliknya. Apabila terbentuk kepribadian yang buruk, maka pola perilaku dan cara berpikirnya menjadi khas yang lebih buruk juga gitu. Kemudian di situ ada juga menjelaskan tentang karakter. Nah, karakter itu adalah bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, atau watak. Adapun berkarakter adalah kepribadian. Jadi kepribadian dan karakter itu hampir sama. Hanya lagi ada beberapa poin saja yang membedakannya. Kemudian menurut
Menurut Musfiroh, karakter mengacu kepada serangkaian sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan. Karakteristik berasal dari bahasa Yunani yang berarti to mark, atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus, dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang yang berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang berperilaku sesuai dengan kaidah moral disebut berkarakter mulia. Nah, karakter ini bersama dengan kepribadian tadi. Apabila berkarakter jelek, maka jelek juga lah hasilnya. Dan karakter yang baik, maka hasilnya pun orang tadi berkarakter baik pula. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.